Selamat datang pada talk show kita pada hari ini yang mengangkat tema yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu motivasi untuk menjadi pembicara berprestasi dalam organisasi. Saya, Nur Fitra, selaku host, dan saya yang akan memandu jalannya talk show pada hari ini. Berbicara di depan umum seringkali jadi momok buat banyak orang. Tapi tahukah kalian bahwa justru kemampuan berbicara inilah yang menjadi kunci utama kita bersinar, terutama dalam organisasi. Nah, untuk membahas ini lebih dalam, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kak Muhammad Tamrin, yang dikenal sebagai pembicara aktif dan inspiratif di berbagai kegiatan. Yuk kita sambut Kak Muhammad Tamrin. Selamat datang, Kak. Ya, selamat. Ya, Kak Tamrin, terima kasih sudah hadir. Boleh dong Kak kenalan dulu dan ceritakan sedikit tentang pengalaman Kakak sebagai pembicara di dunia organisasi. Oke, nah yang pertama tadi sudah disampaikan oleh host bahwa nama saya itu adalah Muhammad Tamrin. Nah, kalau berbicara tentang pengalaman organisasi, innalillah ya. Sebelum saya menjadi mahasiswa, saya sudah beberapa kali juga masuk di organisasi-organisasi di kampung, di sekolah gitu. Nah, selama kurang lebih perjalanan 4 tahun kuliah, ya hampir organisasi-organisasi internal kampus itu saya sudah masuki gitu. Nah, dalam perjalanannya tentu ada saja pembelajaran yang saya dapatkan berkenaan dengan tema kita ya, pandai berbicara di organisasi. Ilmu public speaking itu banyak juga saya dapatkan di organisasi tentunya. Mungkin itu ya. Nah, oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih menurut Kakak kita harus belajar menjadi pembicara yang baik, khususnya dalam organisasi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya di depan umum nih Kak? Oke, yang pertama hemat saya pikir kemampuan berkomunikasi itu adalah senjata utama ya, senjata utama dalam organisasi. Karena acap kali terjadi miskomunikasi karena komunikasi kita yang kurang baik dan kurang terstruktur, sehingga kerja-kerja lembaga ataupun kerja-kerja organisasi itu terganggu akibat komunikasi yang kurang terstruktur dan kurang bagus gitu. Sehingga apa yang kita harapkan dalam organisasi itu kadang-kala tidak tercapai karena tidak bagusnya komunikasi yang melahirkan nanti miskomunikasi begitu. Jadi bagi saya bahwa dalam berorganisasi kemampuan komunikasi itu adalah senjata utama. Nah, yang kedua bahwa ketika kemudian kita sudah memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, kita itu bisa saja menjadi representasi daripada organisasi kita. Ya, karena kemampuan berkomunikasi inilah yang menghantarkan kita keluar organisasi sehingga membawa nama organisasi. Misalnya, saya diundang dari organisasi ini sebagai pembicara. Artinya secara tidak langsung kita memperkenalkan organisasi kita keluar. Yang ketiga, menurut saya bahwa untuk mengenal kita, orang lain mengenal kita, itu perlu ada kemampuan berkomunikasi. Kenapa? Karena ide kita, gagasan kita itu tidak akan pernah tersampaikan kepada orang. Ya, perubahan-perubahan yang kita inginkan itu tidak akan pernah sampai kepada orang kalau kita tidak berkomunikasi dengan mereka. Nah, inilah pentingnya menurut saya ya, kemampuan berkomunikasi itu agar ide kita, gagasan kita itu mampu kita bicarakan dengan orang, mampu kita sodorkan kepada orang. Ini loh gagasan saya. Nah, untuk menjembatani itu saya pikir perlu adanya kemampuan berkomunikasi. Begitu, Mas. Betul sekali. Nah, wah menarik banget nih. Tapi Kak, dalam proses belajar jadi pembicara pasti ada tantangannya ya Kak. Nah, dan apa sih yang membuat Kakak terus termotivasi walaupun di tengah tantangan yang banyak? Ya, kalau berbicara tentang tantangan kemampuan berbicara di depan umumnya, saya pikir kita semua bersepakat bahwa momok yang paling menakutkan dalam berbicara itu adalah ada istilah yang disebut sebagai demam panggung. Nah, ini menurut saya adalah penyakit ya, sudah semacam kutukan begitu. Nah, untuk memotong dan memenggal ketakutan ini,
saya pikir memang perlu ada jam terbang yang lebih, ya jam terbang yang lebih. Ketika kita sudah punya jam terbang yang lebih, sering misalnya diskusi-diskusi kecil, sering misalnya jadi MC apa dan segala macam, inilah kemampuan untuk memenggal ketakutan itu, ketakutan demam panggung itu. Saya awal-awal dulu juga itu biasa berpikir ya, paling takut saya itu ketika berbicara di depan orang. Misalnya kita ada di satu forum ini, terus ada puluhan orang bahkan ratusan orang di hadapan kita. Ini orang itu menatap ke kita, dan itu bisa saja menimbulkan semacam kecemasan, semacam ketakutan, sehingga akhirnya nanti ada membuat kita demam panggung, ya membuat kita belibet, membuat suara kita gemetar, membuat badan juga gemetar. Ini berkalian semua. Akhirnya membuat kita ngeblank, tidak fokus terhadap materi, tidak fokus terhadap ide gagasan kita yang kita mau paparkan, sehingga ya jatuh-jatuhnya adalah ngeblank. Itu ketakutan saya sih. Tapi saya juga banyak belajar bahwa ternyata pembicara-pembicara hebat itu pernah juga berada di fase ini. Ya. Pembicara-pembicara hebat di luar sana itu pernah juga berada pada fase ketakutan seperti itu. Itu ya cara saya untuk mengatasi ketakutan. Kedua, ketakutan yang paling kedua saya itu adalah minder. Ya, minder berada di depan orang banyak, minder berada di orang-orang yang masing-masing punya ide dan gagasan yang ingin mereka juga sampaikan. Tetapi saya yakini bahwa untuk menyampaikan ide dan gagasan kita tidak butuh sempurna. Ya, untuk menjadi pembicara yang hebat itu tidak butuh sempurna, cukup percaya diri dan cukup keberanian saja. Begitu mungkin hemat saya. Oke Kak, nah sekarang kita masuk ke yang paling ditunggu-tunggu, tips praktis. Apa saja sih hal yang bisa teman-teman lakukan supaya bisa mulai dan berkembang jadi pembicara yang percaya diri dan juga berprestasi nih Kak? Oke, mungkin saya sharing sesuai dengan pengalaman saya saja ya selama berorganisasi begitu. Yang pertama tentu kemampuan berbicara atau public speaking ini bisa kita mulai dalam lingkungan kita sendiri. Misalnya kita ini mahasiswa, ilmuwan kita itu dalam kelas, gitu kan? Ada kemudian proyek-proyek mata kuliah, diskusi-diskusi mata kuliah. Mulainya dari situ, ambil kesempatan. Misalnya ambil kesempatan sebagai moderator, ambil kesempatan sebagai narasumber, sebagai host dan apapun itu. Itulah panggung pertama teman-teman untuk membiasakan diri berbicara setidaknya di depan teman-teman sekelas. Nah, kebiasaan itulah yang nanti akan memupuk keberanian kita untuk tampil di luar kampus. Nah, selanjutnya intens dan rutin latihan. Ya, saya dulu begitu. Saya awal mula kemudian suka berbicara di depan umum itu pada saat SMP. Ya, SMP saya bahkan itu biasa berdiri di depan cermin, public speaking, memperhatikan kata-kata saya, intonasi kata-kata saya, lambat dan cepatnya kata-kata saya, apakah kalimat-kalimat yang saya gunakan ini sudah efektif dan cukup mudah untuk dicerna oleh para pendengar. Nah, itu selalu saya latihankan gitu, sehingga dari pola tadi ya melahirkan susunan kata yang mudah kita terima, mudah dimengerti oleh orang-orang. Itu tips kedua. Oke, tips yang terakhir dari saya berdasarkan pengalaman saya bahwa harus ada pengisian bahan bakar diskusi di kepala. Artinya adalah sebagai seorang public speaker atau seorang pembicara itu setidaknya kita suka dan gemar membaca sebagai modal awal untuk mengisi kepala kita, sehingga nanti akan terlatih. Ini modal dasarnya untuk menjadi seorang pembicara yang handal adalah mengisi kemampuan pengetahuan kita, membaca buku, ya, membaca apapun itu, sehingga ada kosakata baru yang kita dapatkan, ada perspektif baru yang kita dapatkan, ada ide dan gagasan baru yang kita dapatkan, kalimat-kalimat kita terlatih untuk terstruktur, sehingga ya insya Allah ya, menurut hemat saya melahirkan kita yang kemudian nanti akan pandai berkomunikasi dengan orang banyak. Itu sih menurut saya berdasarkan pengalaman saya gitu. Mungkin begitu, Kakak Ros. Baik. Nah, sangat luar biasa ya. Terima kasih banyak kepada Kakak Tamrin atas ilmu, pengalaman, dan juga motivasinya. Semoga obrolan singkat ini bisa membakar semangat teman-teman semua untuk terus belajar dan tidak ragu untuk tampil. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya Nur Fitra sebagai host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.